Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik inovasi dan transformasi digital dengan studi kasus pada PT Pegadaian. Selanjutnya, sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dedi Tiarno. Yang selanjutnya ada Mas Muhammad Fatur Rohim. Yang terakhir ada Mas Ismail Sofian Sani. Next, selanjutnya yaitu terkait tantangan sebelum dilakukan transformasi digital pada PT Pegadaian. Itu ada beberapa kendala atau hambatan. Yang pertama yaitu adalah proses manual yang lambat, di mana yang sebelumnya itu mengandalkan dokumen fisik dan alur kerjanya secara tradisional sehingga menghambat secara kecepatan layanan. Kemudian yang kedua ada kesalahannya tinggi, yaitu karena proses manual itu rentan terhadap kesalahan penginputan sebuah data. Yang berikutnya terkait birokrasinya yang kaku, di mana struktur organisasi atau dalam pengambilan keputusan itu berlapis dan panjang sehingga waktu dalam penyelesaian tugas itu menjadi terhambat. Berikutnya adalah biaya operasional yang tinggi, di mana penggunaan sumber daya fisik, misalkan kertas, kemudian dokumen dan tenaga kerja yang manual itu meningkatkan pengeluaran pada perusahaan. Berikutnya adalah ketidakjelasan tanggung jawab, di mana tidak adanya sistem yang terintegrasi, sehingga menyebabkan kebingungan terkait peran dan tugas dari stakeholder pada PT Pegadaian. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya transparansi informasi, di mana informasi sulit diakses oleh pihak yang membutuhkan, sehingga dalam pengambilan keputusan itu memperlambat pengambilan keputusan. Baik, berikutnya, Mas Sony. Ini adalah akses terbatas ke layanan, di mana uh, akses terbatas ke layanan pada PT Pegadaian ini disebabkan oleh distribusi cabang yang tidak merata, jam operasional yang terbatas, dan proses verifikasi yang lambat, yang semuanya menghambat efisiensi operasional dan kepuasan dari pengguna. Baik, selanjutnya Mas. Kemudian kurangnya transparansi informasi produk, di mana informasi mengenai produk dan layanan Pegadaian itu kurang transparan dan sulit diakses oleh pihak yang membutuhkan atau kalangan pelanggan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, serta meningkatkan resiko ketidakpuasan dan keluhan. Oke, selanjutnya Mas. Kemudian terkait proses pengambilan keputusan yang lambat ini ada 3 faktor. Yang pertama, ketergantungan pada prosedur manual, sehingga proses manual tadi menghambat sebuah keputusan. Kemudian juga birokrasi menghambat ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan. Kemudian respon yang lambat terhadap pelanggan karena informasi yang kurang merata atau informasi yang tidak diakses secara benar oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya akses informasi terkini. Informasi tidak mudah diakses, kemudian analisis data yang menjadi penghambat. Yang terakhir adalah waktu ekstra untuk keputusan. Kemudian dampak pada kepuasan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan meningkat, layanan tidak responsif, kemudian daya saing menurun dibandingkan fintech. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fatur Rohim. Ya, terima kasih Mas Dedi. Ya, menyambung yang dari Mas Dedi tadi, yaitu adalah perubahan strategis yang dilakukan oleh PT Pegadaian ya. Nah, yang poin yang pertama itu adalah adopsi teknologi digital. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah transformasi proses bisnis, di mana adopsi teknologi
digital di PT Pegadaian mengubah dari proses bisnis yang awalnya itu manual, seperti yang dijelaskan oleh Mas Dedi tadi, seperti penggunaan kertas atau yang lainnya itu dialihkan menjadi sistem yang semuanya menjadi terintegrasi, di mana setiap sistem itu eh, saling berkaitan satu sama lain dan akan menjadikan proses bisnis itu menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu inovasi layanan pelanggan, di mana eh, untuk adopsi teknologi digital ini PT Pegadaian meluncing sebenarnya atau membuat yaitu aplikasi digital yang berbasiskan online, di mana semua produk, semua informasi yang ada di PT Pegadaian itu bisa diakses oleh customer atau pelanggan dimanapun dan kapanpun. Next, Mas Mail. Yang kedua yaitu adalah pengembangan produk dan layanan digital. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu inovasi layanan gadai online. Nah, di sini di mana pada sistem yang terdahulu itu adalah sistem gadainya itu adalah gadai manual. Jadi customer atau pelanggan itu membawa barangnya ke Pegadaian, setelah itu ditaksir dulu nilainya berapa, harus menunggu birokrasi dulu. Jadi akan menghambat dari efisiensi waktu dan tenaga. Nah, di sini adalah menghadirkan inovasi layanan gadai online, di mana eh, aset yang dipunyai oleh pelanggan atau customer itu bisa langsung diajukan berapa persennya kepemilikan itu bisa diajukan gadai online oleh pelanggan tersebut, dan itu akan lebih efisien di waktu dan juga tenaga. Yang kedua yaitu sistem pembayaran terintegrasi, di mana seperti yang disampaikan tadi soal pegadaian, soal pembelian produk ini untuk pembayarannya sudah terintegrasi dengan berbagai eh, cara pembayaran, di mana di situ mungkin ada apa namanya virtual akun dari masing-masing bank, ada e-wallet juga. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu platform informasi produk, di mana yang dimaksud di sini adalah website, dan yang kedua adalah dari aplikasi Pegadaian digital itu sendiri, di mana di situ eh, akan tertampil contoh untuk produk yang sekarang itu biasanya yang menjadi trendsetter itu adalah emas. Jadi di aplikasi itu akan terupdate secara real time harga emas sekarang itu berapa, kalau dijual harganya berapa itu akan tertampil secara real time. Next, Mas Mail. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah transformasi budaya perusahaan, di mana di sini juga ada 3 poin, di mana yang pertama yaitu adalah fokus pada pelayanan pelanggan, yaitu di mana PT Pegadaian sekarang sudah mengedepankan kebutuhan pelanggan, di mana semuanya diubah menjadi lebih menguntungkan dari sisi pelanggan. Dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi kecepatan pengambilan keputusan, itu akan lebih menguntungkan dari sisi pelanggan. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan digital, di mana eh, perusahaan itu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dari karyawan, di mana agar bisa menghandle jika suatu saat sistem adopsi teknologi ini terjadi kesalahan. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi berkelanjutan, di mana budaya berpikir inovatif ini diintegrasi di seluruh organisasi atau di seluruh bagian dari PT Pegadaian, di mana perubahan itu akan diharapkan menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin selanjutnya, Mas Mail. Nah, dari poin yang keempat yaitu adalah peningkatan kualitas layanan dan branding. Di sini juga ada 3 poin lagi, yaitu adopsi teknologi canggih, di mana pengadopsian ini
diharapkan dan sudah terbukti juga meningkatkan responsivitas layanan terhadap pelanggan seperti aplikasi Pegadaian Digital yang memfasilitasi transaksi online, pembukaan rekening, dan yang lainnya itu sudah terintegrasi semua. Yang kedua yaitu analisis data pelanggan. Nah, di sini adalah penggunaan analisis dari big data atau bisa dimanfaatkan juga oleh PT Pegadaian untuk memahami karakteristik dari seluruh pelanggannya itu yang diinginkan yang mana atau yang lebih banyak yang dibeli itu yang mana, produk yang mana itu bisa kita analisis lebih lanjut. Yang ketiga adalah rebranding yang modern, di mana kita tahu dulu branding dari Pegadaian itu adalah kita harus membawa barang kita ke Pegadaian, terus harus ditaksir dulu, mungkin nanti akan harganya mungkin tidak cocok, dan mungkin akan ada nego-nego oleh customer dengan teller. Nah, itu kan otomatis akan tidak efisiensi secara waktu, secara tenaga. Nah, di saat ini PT Pegadaian sudah mengeluarkan aplikasi itu, jadi semua aset, contoh emas digital yang dipunyai oleh customer, contoh mau digadaikan secara online, mau dijual, ataupun mau membeli emas secara online, itu harganya sudah terpampang di situ, jadi pelanggan sudah bisa mengambil keputusan secara real time, mau diambil atau tidak. Mungkin next, Mas Mail. Nah, untuk kondisi pasca transformasi mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ismail. Baik, terima kasih Mas Fatur. Baik, untuk selanjutnya yaitu kondisi pasca transformasi serta manfaatnya. Di sini dari efisiensi dan pengurangan biaya operasional, transformasi digital yang berhasil membawa berbagai manfaat. Nah, di mana di sini terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu efisiensi meningkat. Di sini peningkatan dalam penggunaan teknologi yang memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Poin kedua yaitu biaya operasional berkurang. Eh, Maksud di sini otomasi proses mengurangi kebutuhan sumber daya manual sehingga biaya menjadi lebih rendah. Poin ketiga yaitu proses otomasi, di mana proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dijalankan oleh sebuah sistem yang manfaat di sini yaitu menghemat waktu dan tenaga. Poin keempat di sini penggunaan big data, di mana analisis dalam big data tersebut lebih baik dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Poin kelima yaitu dalam hal layanan pelanggan lebih baik. Teknologi di sini memungkinkan PT Pegadaian itu memberikan sebuah pengalaman yang lebih responsif terhadap pelanggan atau terhadap personal. Poin keenam di sini keunggulan kompetitif. Nah, di mana dengan adanya transformasi ini, efisiensi dan inovasi perusahaan PT Pegadaian itu menjadi lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di pertumbuhan pendapatan dan ekspansi pasar, di mana transformasi digital di sini mendukung dalam mencapai pertumbuhan dan ekspansi pasar. PT Pegadaian di sini yaitu memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau audiens atau customer yang lebih luas, sehingga meningkatkan visibilitas dalam hal merek dan menarik pelanggan baru atau customer baru melalui kampanye yang terarah dan penggunaan
dari sosial media, serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan perluasan pangsa pasar. Nah, selanjutnya yaitu dalam hal kontribusi terhadap inklusi keuangan. Di sini dalam hal peningkatan akses layanan, PT Pegadaian telah berhasil meningkatkan akses layanan keuangan melalui aplikasi digital sehingga memungkinkan masyarakat di daerah terpencil pun itu mendapatkan layanan pegadaian dengan lebih mudah, lebih cepat, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam sistem keuangan yang formal. Di sini terdapat sebuah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan Mas Dedi dan Mas Fatur, di mana transformasi digital dari PT Pegadaian memberikan inspirasi bagi perusahaan lain yang ingin melakukan hal-hal yang sama. Di sini dengan komitmen yang kuat, fokus pada pelanggan dan investasi dalam teknologi, PT Pegadaian berhasil melakukan transformasi digital dengan meraih kesuksesan di era digital saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Dedi. Baik, demikian hasil presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.